Pada tahun 1995, di distrik Daoku, Harbin, Pak Liu seperti biasa pulang kerja naik sepeda. Tiba-tiba, ia melihat seorang nenek tergeletak di pinggir jalan, tidak bergerak sama sekali, dan sayur-sayuran di keranjang belanjaannya berserakan di tanah. Saat itu, seekor kucing hitam sedang duduk di dekat wajah sang nenek, seolah-olah sedang memakan sesuatu. Dengan berani, Pak Liu mendekat untuk melihat, dan mendapati kucing hitam itu menjilat darah dari tubuh sang nenek. Separuh wajah nenek sudah berlumuran darah dan dagingnya hancur, entah karena terjatuh atau dimakan kucing hitam itu. Pak Liu menjerit keras, ketakutan, hingga terjatuh duduk di tanah. Kucing hitam itu mendengar suara teriakan dan langsung melompat ke atas tembok lalu kabur. Pak Liu segera melapor ke polisi. Tak lama kemudian keluarga sang nenek ditemukan. Nenek itu punya seorang anak laki-laki, namun karena hubungan menantu dan mertua tidak baik, ia tinggal sendirian. Jenazah ditempatkan di rumah nenek semasa hidupnya. Anak laki-laki dan menantunya berjaga di halaman. Namun tengah malam terdengar lolongan kucing memilukan dari dalam rumah. Keduanya berpandangan, serempak berdiri. Menurut orang tua, kucing dan anjing tidak boleh dibiarkan mendekati jenazah. Keduanya segera berlari masuk rumah memeriksa dan melihat jenazah nenek tidak berubah, sehingga mereka lega. Saat mereka kembali ke halaman, tak satu pun menyadari jenazah di belakang mereka perlahan duduk tegak. Hingga nenek itu benar-benar duduk tegak. Menantunya mendengar suara dari belakang. Ketika keduanya menoleh, darah di seluruh tubuh mereka langsung terasa dingin. Mereka melihat nenek itu perlahan memutar kepalanya, dan setengah wajahnya yang tadinya berlumuran darah dan daging, kini tumbuh daging baru. Namun, setengah wajah itu justru semakin mirip dengan wajah seekor kucing. Keduanya benar-benar ketakutan hingga terpaku, lalu menjerit dan berlari keluar rumah. Dari belakang, nenek itu melompat dan menerkam punggung menantunya. Nenek itu menerkam punggung menantunya, tangan bercakar langsung meraih lehernya. Anaknya menoleh, mulut dan telinganya seakan terbang ketakutan. Tak lama, sang anak membawa beberapa tetangga berani kembali, berniat menyelamatkan istrinya. Pemandangan di depan mata membuat semua orang terpaku ketakutan. Tubuh gemetar hebat, menantunya tergeletak di genangan darah, perut terkoyak, organ dalamnya keluar. Melihat ke arah jendela yang terbuka akibat benturan, tampak jelas jejak kaki nenek-nenek berlumuran darah di bingkai jendela. Kabar ini menyebar cepat dari mulut ke mulut hingga seluruh tetangga segera tahu ada monster pemakan manusia muncul. Seluruh kota Harbin pun diselimuti bayang-bayang ketakutan. Pada saat yang sama, muncul beberapa kabar tentang anak-anak yang hilang, namun tidak ada yang mengaitkannya satu sama lain. Sampai akhirnya seseorang menceritakan pengalaman mengerikannya sepulang kerja. Orang itu berkata bahwa saat pulang kerja malam, ia melihat seorang nenek berjongkok di sudut tembok dengan punggung menghadap dirinya. Merasa aneh, ia pun mendekat. Ternyata, perut seorang anak laki-laki telah terkoyak, dan nenek itu sedang memakan organ dalam anak tersebut. Orang itu tidak berani berteriak, awalnya ingin diam-diam pergi, tapi nenek itu tetap saja menyadarinya. Saat nenek itu menoleh, ternyata benar-benar monster bermuka setengah kucing, seperti yang diceritakan dalam rumor. Orang itu segera berlari kembali ke pabrik untuk memanggil orang lain. Namun saat itu, di sudut tembok hanya tersisa genangan darah dan beberapa jejak sepatu di dinding. Kabar tentang nenek bermuka kucing itu pun dengan cepat muncul di surat kabar Harbin. Setiap sekolah berusaha membantah rumor, namun di saat yang sama meminta siswa untuk tidak keluar sendirian pada malam hari. Namun sejak itu, tak ada lagi yang pernah melihat nenek bermuka kucing.